Bab 1836. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Kamu bertanya padaku, siapa yang harus aku tanyakan? Di negeri kekacauan, anak itu diburu oleh Raja Ras Monster yang sebenarnya. Ketika dia kembali, dia selamat dan sehat, tapi Raja Ras Monster yang sebenarnya hanya memiliki satu kepala yang tersisa. Lalu, dia bilang dia memenggalnya, dan saya tidak melihatnya. Tapi saya tidak percaya. Karena, hanya ada dia dan Raja sejati dari ras monster di sana, dan dia tidak membunuhnya. Mungkinkah seseorang menawarkan kepalanya kepadanya? Bagaimanapun, anak itu sangat misterius dan memiliki banyak metode. Belum pasti apakah dia benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh Raja yang sebenarnya. Zuo Sue memiliki ekspresi yang rumit di wajahnya, jadi dia menjelaskannya kepada Paman Li. Implikasinya, dia masih ragu dengan Lu Chen yang memenggal kepala Raja Ma. Bagaimanapun, dia juga memiliki pemahaman tentang kekuatan tempur Lu Chen saat ini, dan dia sama sekali bukan lawan dari Raja yang sebenarnya. Terlebih lagi, Raja Ma bukanlah Raja sejati yang lemah, melainkan Raja sejati 3 dalam 1. Kekuatan tempurnya sebanding dengan Raja Chang, dan Lu Chen tidak mungkin bisa mengalahkannya. Ketika Lu Chen mengatakan bahwa dia membunuh Raja Ma dengan satu pukulan, orang lain mungkin mempercayainya, tetapi dia tidak dapat mempercayai apa yang dia katakan. Kecuali jika dia melihatnya dengan matanya sendiri, keraguan akan selalu ada. Meski tidak pasti, cukup menakutkan baginya untuk kembali dengan kepala Raja sungguhan. Paman Li mempunyai pendapat yang berbeda, dan berkata, jangan bicara tentang apakah dia bisa membunuh Raja yang sebenarnya, hanya karena dia bisa lepas dari tangan Raja yang sebenarnya, dia lebih baik dari semua orang suci. Ada orang suci yang dulu dikejar oleh Raja yang sebenarnya bunuh, bisakah kamu kembali hidup-hidup? Masuk akal, Zuo Sue mengangguk, dan tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, Dekan sudah lama memberitahumu bahwa toko buku terbuka penuh untuk Lu Chen, dan Lu Chen tidak dilarang memasuki toko buku. Mengapa kamu mencegah dia masuk hari ini? Ini, Paman Li mengerutkan kening, dan wajah sedih muncul, kepala sekolah, jangan tanya, saya tidak ingin Lu Chen masuk. Tentu saja saya punya alasan. Yah, bagaimanapun juga, Suge adalah situsmu, dan Dekan tidak bisa mengontrol apa yang kamu suka. Zuo Sue mengangkat bahu dan terus membolak-balik buku. Din, simpan semua bukunya, aku akan membacanya nanti malam. Paman Li berkata tiba-tiba, apakah kamu ingin naskah yang diberikan oleh Lu Chen? Zuo Sue, ya, saya hanya ingin memeriksa 20 buku lengkap tentang teknik bertarung. Betapa bermanfaatnya bagi Akademi Tian Huang saya. Paman Li berkata dengan ekspresi yang tidak wajar. Oke, aku akan datang dan mengambilnya besok. Zuo Sue tidak curiga, segera meletakkan semua buku dan mengembalikannya ke keranjang, lalu berbalik dan pergi. Setelah sosok Zuo Sue menghilang, Paman Li menoleh untuk melihat paviliun buku, menatap ke dalam dari pintu dengan linglung, sudut mulutnya tiba-tiba bergerak-gerak, dan bergumam. Lu Chen, masih terlalu dini bagimu untuk menyerahkan manuskrip ini. Jika kamu menyerahkannya nanti, tidak akan terjadi apa-apa. Tidak apa-apa sekarang, 20 keterampilan tempur tingkat surga yang lengkap akan dibagikan kepada orang lain. Orang itu bersembunyi di paviliun buku, masuklah dan lakukan, mudah terbunuh. Aku sudah mencoba yang terbaik, tapi aku tidak bisa menghentikanmu. Kamu bisa meminta lebih banyak berkah. Di paviliun buku, Lu Chen mencari lapis demi lapis, mencari sesuatu yang mencurigakan. Lagi pula, ekspresi dan tingkah laku Paman Li terlalu aneh, yang membuatnya curiga ada seseorang yang bersembunyi di paviliun buku. Kemudian, sampai lantai paling atas, dia tidak melihat siapapun. Mungkinkah aku curiga? Pada saat ini, Lu Chen menjadi sedikit curiga pada dirinya sendiri, tapi, Paman Li adalah orang yang sangat nyata, dan dia tidak berpura-pura. Matanya yang khawatir jelas berarti ada orang di Suge. Keraguan memang diragukan, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun, jadi Lu Chen tidak punya pilihan selain menyerah dan berjalan jauh dari lantai paling atas. Ketika dia kembali ke lantai pertama, Lu Chen tiba-tiba berhenti, dan samar-samar dia merasakan aura menakutkan memancar dari depan. Pada saat itu, ekspresi Lu Chen menjadi serius, dan bahkan alisnya mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, Lu Chen keluar dari paviliun buku alih-alih mencari sumber nafas. Aura itu, mengerikan,
bahkan lebih kuat dari aura orang tua buta itu. Sama sekali tidak ada orang yang menakutkan di Akademi Tianhuang. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa seorang pria super kuat keluar dan bersembunyi di paviliun buku. Paman Li benar-benar tahu ada seseorang di Suge, kalau tidak, dia tidak akan menembak untuk menghentikannya. Sekarang Lu Chen menyadarinya dan mengetahui bahwa pria itu bersembunyi di lantai pertama. Dia secara alami berhenti mencari tempat persembunyian pria itu untuk menghindari membuat dirinya tidak nyaman. Orang itu bersembunyi darinya untuk melihat, lebih baik dia berpura-pura tidak tahu, pergi dengan selamat adalah pilihan yang tepat. Kalau tidak, jika dia menyeret orang itu keluar lagi, apakah orang itu akan memandangnya dengan baik? Kamu akhirnya keluar. Melihat Lu Chen keluar, ekspresi gugup Paman Li menjadi rileks, dia menghela nafas panjang, dan bertanya, apakah kamu sudah menemukan buku yang kamu inginkan? Tidak, tidak ada yang ditemukan. Lu Chen menatap Paman Li, lalu bertanya dengan beberapa kata, apakah buku yang tidak dapat ditemukan akan menyebabkan kebakaran? Sama sekali tidak. Paman Li dapat mendengar kebenaran dalam kata-kata Lu Chen, dan mau tidak mau melebarkan matanya karena terkejut, tetapi ketika dia menjawab, ekspresinya masih sangat positif. Kalau begitu tidak ada masalah. Lu Chen terkekeh, dan berhenti ikut campur dalam urusan paviliun buku, dan terbang ke langit, terbang langsung ke gunung belakang. Sebab, yang dia maksud dengan kalimat itu adalah, jika orang itu tidak dapat ditemukan, apakah akan membahayakan Akademi Tianhuang. Tapi Paman Li berkata bahwa dia pasti tidak akan melakukannya, artinya, orang-orang di Suge adalah teman daripada musuh, jadi tidak perlu menyelidikinya. Anak ini, benar-benar orang yang baik, dengan perasaan yang tajam, sulit untuk menyembunyikan apapun darinya. Paman Li melihat sosok Lu Chen yang menghilang dan tidak bisa menahan nafas. Untungnya, dia masih tahu cara mengukur dan tidak melanjutkan pencarian. Tiba-tiba, suara wanita yang agung terdengar dari dalam toko buku. Kamu tidak boleh datang ke Akademi Tianhuang lagi. Ekspresi Paman Li berubah. 100.000 tahun yang lalu, Akademi Tianhuang memiliki keterampilan tempur tingkat surga sebanyak bulu sapi, tetapi sekarang benar-benar hilang. Ia bahkan tidak memiliki keterampilan tempur yang lengkap. Benar-benar mengecewakan. Di paviliun buku, wanita itu berhenti, dan membawa dia berkata dengan gembira, namun, ini saat yang tepat untuk datang ke sini kali ini. Lu Chen menyerahkan paruh pertama dari 20 buku tentang keterampilan tempur. Akademi Tianhuang Anda akhirnya memiliki 20 menyelesaikan keterampilan tempur tingkat surga. Sungguh menyenangkan mengucapkan selamat. Tanda seru. Petik 2. Ini adalah keterampilan tempur unik di akademi saya, jangan pikirkan itu. Petik 2. Kata Paman Li. Jika Anda tidak ingin seluruh Akademi Tianhuang dihancurkan, Anda sebaiknya dengan patuh membawa 20 pertempuran lengkap itu keterampilan. Kata wanita itu, kamu tahu cara mengancamku dengan akademi. Paman Li sangat marah, jadi dia harus mencari tahu 20 manuskrip dan bagian kedua dari 20 keterampilan tempur, dan melemparkan semuanya ke toko buku. Kamu hanya punya 1 malam, itu tergantung seberapa banyak yang bisa kamu tulis. Ingatanmu hilang. Tidak perlu 1 malam, tapi 1 jam untuk menuliskan semuanya. Wanita itu berhenti lagi, lalu memerintahkan, pergi dan panggil Linghua. Gunung di belakang Akademi Tianhuang tandus dan terpencil, dengan energi spiritual yang tipis dan tidak ada yang berpenghuni. Seiring dengan meningkatnya aura keseluruhan benua Yuanwu, betapapun tipisnya aura tersebut, auranya juga akan meningkat. Pada saat ini, gunung belakang tidak sebaik energi spiritual 40 kali lipat di halaman dalam, tetapi energi spiritual 200.000 hingga 300.000 kali sudah ada di mana-mana, dan itu menjadi surga pelatihan Lu Chen. Latihan Lu Chen masih sama seperti biasanya, sambil berendam dalam darah binatang untuk melatih tubuhnya, sekaligus menjalankan Kowloon Bui Jue, sehingga ia bisa berlatih dan melatih keduanya. Gunung belakang terpencil dan tidak berpenghuni, sehingga Lu Chen dapat menarik energi spiritual dengan tidak hati-hati tanpa rasa khawatir. Sejumlah besar energi spiritual ditelan oleh 5 urat naga, dan kemudian diubah menjadi untaian energi sejati, yang menyebar ke seluruh tulang tubuh. Tulang menyerap esensi sejati dan menyimpan esensi sejati di dalamnya. Ketika esensi sejati di dalam tulang disimpan sampai tingkat tertentu, sejumlah besar esensi sejati mulai membersihkan tulang, dan kotoran di permukaan tulang akan terus-menerus dihilangkan karena pencucian esensi sejati. Selama kotoran di permukaan tulang dihilangkan, garis-garis yang tak terhitung jumlahnya akan muncul di tulang murni.
Bahkan jika garis tulangnya diperbaiki, Anda akan dipromosikan menjadi orang suci linen tulang. Mengolah tulang giok berarti mencuci sumsum tulang di dalam tulang dengan hakikat sejati, namun harus dilakukan atas dasar tato tulang. Kekuatan tulang Lu Chen sebanding dengan raja sejati karena berendam dalam air tulang abadi selama 3 bulan. Kualitas tulang telah mengalami perubahan yang mengejutkan, dan lebih banyak energi sejati yang dapat disimpan. Secara alami lebih mudah bagi orang suci untuk memperbaiki tulang, dan waktu untuk perbaikan tulang juga sangat dipersingkat. Tulang Lu Chen berkali-kali lebih kuat dari yang lain, dan energi sebenarnya yang dia simpan juga berkali-kali lipat dari energi orang lain. Lebih mudah memperbaiki tulang. Hanya dalam 3 hari, setengah dari kotoran di permukaan tulang telah dibersihkan. Kecepatannya sangat cepat bahkan Lu Chen pun merasa luar biasa. Berdasarkan kecepatan perbaikan tulang ini, diperkirakan tato tulang dapat diperbaiki dalam waktu 10 hari. Lagi pula, semakin jauh Anda melangkah, akan semakin sulit dan membutuhkan lebih banyak waktu. Tidak mungkin menyelesaikannya dalam 3 hari. Meskipun membutuhkan waktu 10 hari, ini jauh lebih cepat daripada yang lain. Pada saat ini, sesosok muncul di gunung belakang, dan dalam sekejap, dia tiba di depan peti mati batu besar tempat Lu Chen merendam darah binatang itu. Aku pergi, bisakah kamu menyapa terlebih dahulu ketika kamu datang? Jika kamu tiba-tiba muncul seperti hantu, itu akan membuat orang takut sampai mati. Oke. Lu Chen terkejut dan panik. Untungnya, darah binatang itu berwarna merah, menutupi tubuh agungnya, jika tidak, dia akan terlihat jelas oleh pihak lain. Tidak ada seorang pun di sini, jadi dia harus melepas pakaiannya untuk berendam di darah hewan, agar nyaman berendam seperti itu. Siapa tahu, Linghua tiba-tiba berlari. Maaf saya lupa, Linghua tersipu, dan buru-buru mundur 10 langkah. Apa yang kamu lakukan berlarian jika kamu tidak berlatih keras di halaman dalam? Lu Chen mengerutkan kening, dan berkata, kamu akan segera menjadi raja sejati, selama kamu berlatih dengan rajin, kamu mungkin akan segera menerobos. Jangan sia-siakan waktu emas untuk berkultivasi ini. Suasana hatiku sedang buruk, aku tidak bisa tenang, dan aku tidak bisa berlatih. Kata Linghua. Lu Chen berkata dengan marah, duduklah bersila, berlatihlah, dan segera masuk ke dalam keadaan. Apakah itu ada hubungannya dengan, apakah kamu masih atau tidak? Saya tidak mau berlatih, saya hanya tidak mau, saya tidak mau berolahraga, dan saya tidak mau duduk. Linghua berkata begitu. Baiklah, apapun yang kamu mau, jika kamu ingin bersantai, carilah 10 pelayan untuk menemanimu. Lu Chen tidak ingin membujuk Linghua lagi, jadi dia berkata lagi, pokoknya, kamu tidak perlu mencari saya ingin berkultivasi di sini, dan saya tidak pergi kemana-mana. Zuo Sue sedang mencarimu. Linghua tidak mengangkat topik Lu Chen, tapi langsung pada intinya. Dia mencariku, bukankah dia akan datang? Kenapa kamu dipanggil ke sini? Lu Chen terkejut. Dia tidak bebas, begitu pula yang lainnya, tapi kebetulan saya bebas. Kata Linghua. Jadi, apa yang dekan ingin aku lakukan? Ada seseorang dari kota Zhongzhou, yang ingin bertemu denganmu secara langsung. Apa saya kenal dia? Seharusnya tidak tahu. Kalau begitu aku tidak bebas. Oke, saya akan membalas Zuo Sue, mengatakan bahwa Anda tidak ingin melihat orang-orang dari Zhongzhou. Lu Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata, orang-orang yang datang dari kota Zhongzhou mungkin mendapat alokasi sumber daya dari Zhongzhou, dan mereka pasti memiliki sumber daya di tangan mereka. Jika mereka tidak dapat melihat saya, mereka tidak akan belajar dari Zuo, dan itu akan merepotkan. Lupakan saja, aku akan tetap pergi ke sana. Aku akan menunggumu di kaki gunung. Linghua tidak ingin melihat Lu Chen Furong keluar dari air, jadi dia segera lari. Setelah beberapa saat, Lu Chen muncul di kaki dari gunung, bergabung dengan Linghua, dan kembali ke halaman bersama. Lu Chen, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Kamu telah melihat sisa-sisa Kaisar Feng Yao. Apa pendapatmu tentang dia? Di tengah perjalanan, Linghua tiba-tiba menanyakan hal ini, yang membuat Dalu Shen terkejut. Karena permasalahan nenek moyang Lingzhu, Kaisar Feng Yao menyegel Lingzhu dan menjebak mereka di dalam Linggu selama 100.000 tahun. Sebagai Raja Roh, Linghua cukup kritis terhadap Kaisar Feng Yao. Sebelum Linghua meninggalkan Linggu, dia tidak pernah menyebut Feng Yao Kaisar Agung, tetapi langsung menelepon Feng Yao untuk mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap Kaisar Agung Feng Yao. Tapi sekarang,
Linghua tiba-tiba memanggil Kaisar Feng Yao, bukankah pemikiran ini berubah terlalu cepat? Kaisar Feng Yao adalah seorang kaisar kuno. Meskipun saya telah melihat sisa-sisanya, saya tidak mengenalnya secara pribadi. Lu Chen terkejut, tapi tetap menjawab dengan jujur. Apakah kamu terkejut karena aku mengubah namaku menjadi Kaisar Feng Yao? Linghua bertanya, kamu bisa menebak apa yang aku pikirkan, apalagi yang kamu tanyakan. Lu Chen menjawab dengan marah. Saya membaca banyak buku klasik ras manusia di Sugei, baru kemudian saya tahu bahwa Kaisar Feng Yao melakukan banyak hal hebat saat itu, dan saya juga tahu betapa menakjubkannya dia. Saat ras manusia dan ras roh akan dimusnahkan, dia ternyata mengalahkan 3 ras monster dan binatang. Perang orang dahulu, jika dia tidak mencoba yang terbaik untuk membalikkan keadaan, umat manusia dan ras roh akan musnah sejak lama, dan mustahil untuk bertahan sampai sekarang. Itu juga karena tindakannya sehingga bencana di benua Yuanwu ditunda selama 100.000 tahun. Sebenarnya, Kaisar Feng Yao adalah wanita yang luar biasa, dan dia adalah objek penelitianku. Linghua berkata dengan penuh emosi. Bencana apa yang terjadi di benua Yuanwu? Lu Chen tertarik dengan pertanyaan ini, yang dia tidak pernah bisa menemukan jawabannya. Seseorang pernah mengatakan kepadanya bahwa ketika dia mencapai tingkat kultivasi tertentu dan memasuki peringkat teratas umat manusia, dia akan mengetahuinya. Tak perlu dikatakan lagi, basis budidaya ini adalah kerajaan raja yang sebenarnya. Tapi sekarang dia bahkan belum memperbaiki tato tulangnya, dan dia masih agak jauh untuk menjadi raja sejati. Saya juga tidak tahu. Buku klasik hanya menulis tentang bencana, tapi tidak menyebutkan secara spesifik apa itu bencana. Linghua berpikir sejenak, lalu berkata, saya tahu apa itu bencana. Di antara klan roh kita, hanya leluhur Ling Huang yang tahu. Kaisar Ling sudah tidak ada lagi di Linggu, di mana dia? Lu Chen bertanya lagi, ini, aku juga tidak tahu. Linghua ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan tidak wajar. Karena Anda mengetahui pencapaian besar Kaisar Feng Yao, mengapa Anda bertanya tentang karakter Kaisar Feng Yao? Prestasi besar Kaisar Feng Yao semuanya tercatat dalam buku klasik, dan telah tersebar ke seluruh benua Yuanwu. Klan roh menyegel lembah roh selama 100.000 tahun, dan roh datang dan pergi. Setelah beberapa generasi, saya hanya ingat mengapa Kaisar Feng Yao menyegel klan roh, tetapi saya tidak tahu banyak tentang pencapaian besar Kaisar Feng Yao. Kaisar Ling dan Kaisar Feng Yao berasal dari zaman yang sama, namun Kaisar Ling tidak pernah menyebutkan prestasi Kaisar Feng Yao kepada Linghua, hanya menyebutkan bahwa Kaisar Feng Yao kasihan pada Lingzu, yang membuat Linghua membenci Kaisar Feng Yao. Ketika Linghua melihat film klasik tentang Kaisar Feng Yao di Akademi Tianhuang, tidak dapat dihindari bahwa pikirannya akan berubah. Adapun situasi pribadi Kaisar Feng Yao, tidak ada yang klasik, juga tidak diturunkan, dunia tidak tahu, Linghua ingin tahu. Bahkan Lu Chen, yang telah melihat sisa-sisa Kaisar Feng Yao berkali-kali, sebenarnya tidak mengetahuinya. Namun, Linghua bertanya tentang karakter Kaisar Feng Yao, yang membuat Lu Chen bingung. Kaisar Feng Yao dan Linghua tidak berasal dari zaman yang sama, ada perbedaan 100.000 tahun antara keduanya, apa pentingnya memahami karakter Kaisar Feng Yao? Namun, saya sangat ingin mengetahui karakter Kaisar Feng Yao, yang sangat penting bagi saya. Menghadapi pertanyaan retoris Lu Chen, Linghua menjawab sedemikian rupa, yang membuat Lu Chen cukup bingung. Kaisar Feng Yao sudah lama meninggal. Tidak ada cara untuk mempelajari perilakunya, dan tidak perlu mempelajarinya. Kita hanya perlu mengetahui pencapaiannya. Lu Chen berpikir sejenak dan berkata demikian. Ia tidak akan pernah menyebutkan bahwa Kaisar Feng Yao dapat dibangkitkan, apalagi ia memegang kunci kebangkitan Kaisar Feng Yao. Ia sudah lama menyadari bahwa Linghua mempunyai misi tertentu, atau misi tertentu, yang mungkin ditujukan kepada Kaisar Feng Yao, apalagi memberitahu Linghua. Saat berikutnya, kata-kata Linghua hampir membuat rahang Lu Chen ternganga karena terkejut. Jika Kaisar Feng Yao memiliki kesempatan untuk dibangkitkan, tetapi karakternya tidak terlalu baik, apakah Anda masih ingin dia dibangkitkan? Kaisar Feng Yao telah meninggal selama 100.000 tahun, dan dia telah bereinkarnasi berkali-kali. Bagaimana dia bisa dibangkitkan? Lu Chen menekan keterkejutan di dalam hatinya dan berkata dengan tenang. Aku bilang kalau, Linghua tiba-tiba berhenti dan menatap Lu Chen. Jika Kaisar Feng Yao bisa dibangkitkan, itu tidak hanya akan menjadi berkah bagi umat manusia, tapi juga berkah bagi benua Yuanwu. Saat musibah datang, jika Kaisar Feng Yao
Ada di sana, mungkin musibah itu bisa diatasi. Tidak peduli apa karakter Kaisar Feng Yao, itu tidak ada hubungannya dengan kita, juga tidak dapat mempengaruhi kita. Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, terlebih lagi, menilai dari pencapaian besar Kaisar Feng Yao, tidak peduli seberapa buruk karakter Kaisar, tidak seburuk itu. Memang benar, jika bencana melanda dan tidak ada Kaisar di benua Yuanwu, semua ras akan musnah. Linghua mengangguk, setuju dengan pendapat Lu Chen. Katakan padaku, menurutmu mengapa Kaisar Feng Yao bisa dibangkitkan? Lu Chen berbalik, menggerakkan matanya, dan langsung menatap tatapan Linghua. Jangan tanya, bertanya hanya menebak-nebak. Linghua sebenarnya membalasnya dengan kalimat yang familiar bagi Lu Chen namun menyakitkan. Baiklah, biar ku beritahu, tebakanmu salah. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, Kaisar Feng Yao sudah terlalu lama meninggal, bahkan jenazah Kaisar pun telah hilang, tidak mungkin dia akan dibangkitkan. Tidak, jenazah Kaisar masih ada, dan Kaisar Feng Yao masih memiliki kesempatan untuk dibangkitkan. Tanpa diduga, Linghua mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan Lu Chen. Di mana jenazah Kaisar? Lu Chen mengangkat alisnya dan bertanya. Tidak ada yang tahu, begitu pula aku. Linghua menggelengkan kepalanya dengan ekspresi bingung. Kamu tidak tahu, bagaimana kamu tahu bahwa Kaisar Feng Yao bisa dibangkitkan? Lu Chen bertanya, menekan emosi batinnya. Lu Chen, apakah kamu menginginkan Skyfire? Linghua tidak menjawab perkataan Lu Chen, tetapi membalikkan pembicaraan dan mengangkat masalah ini. Saya selalu menginginkan Tianhuo, Anda tahu itu, mengapa repot-repot bertanya? Lu Chen menatap ke arah Linghua, dan berkata perlahan, terakhir kali di area Istana Qingming, saya memiliki kesempatan untuk mengumpulkan api langit, tapi sayang sekali api langit itu padam. Aku membunuhnya. Linghua mengangguk mengakui, itu benar kamu, kenapa kamu memadamkan api langitku? Jangan tanya, bertanya hanya sekedar menginjaknya secara tidak sengaja. Yah, api surgawi sulit didapat, tapi aku tahu tempat di mana api langit jatuh setahun sekali. Apa? Kamu juga mengetahuinya? Di mana? Gunung berapi abadi. Aku belum pernah mendengar tentang tempat ini sebelumnya. Aku juga tidak. Lalu bagaimana kamu tahu? Jangan tanya, tanya saja. Oke, aku tidak tanya ini, aku tanya yang lain. Lu Chen dengan cepat menyela Linghua, tetapi berbalik, kamu memadamkan api langitku, dan kemudian memberitahuku bahwa ada api langit di tempat lain. Kamu sangat kontradiktif. Apa sih yang kamu lakukan? Apakah Anda mempunyai masalah dalam berpikir, otak terbelah? Petik 2. Karena, aku tidak ingin Kaisar Feng Yao dibangkitkan. Linghua terdiam lama sebelum dia mengucapkan kalimat seperti itu. Lalu apa? Lu Chen menahan napas, dia tahu Linghua sedang bertengkar. Seseorang, ingin dia dibangkitkan. Linghua menurunkan alisnya dan merendahkan suaranya. Mendesis. Lu Chen menarik napas dalam-dalam. Pada saat itu, dia memahami satu hal. Linghua diancam oleh seseorang. Sejak Linghua keluar dari Linggu, dia telah berada di sisinya sepanjang waktu, dan sangat mustahil baginya untuk dipaksa oleh umat manusia. Kalau begitu, seseorang pasti berasal dari Spirit Valley. Linghua adalah raja dari klan roh, dan di antara klan roh, hanya ada satu orang yang memiliki kemampuan untuk mengancam Linghua. Orang ini mudah ditebak, Ling Huang. Terlebih lagi, baik Ling Huang maupun Linghua tahu bahwa dia memiliki kunci untuk menghidupkan kembali Kaisar Feng Yao. Sebelumnya, dia menyembunyikan di depan Linghua bahwa Kaisar Feng Yao bisa dibangkitkan, tapi sekarang sepertinya hanya lelucon. Anda tahu pencapaian besar Kaisar Feng Yao, apakah Anda tidak mengubah pendapat Anda tentang Kaisar Feng Yao? Lu Chen menepuk kepalanya, dan masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Mungkinkah kamu belum melepaskan kebencianmu terhadap Kaisar Feng Yao, dan daripada mendengarkan seseorang, buatlah klaimmu sendiri untuk mencegah Kaisar Feng Yao dibangkitkan. Kesulitan akan datang, orang-orang sekarat, Kaisar tidak akan keluar, dan bumi akan hancur. Kaisar Feng Yao memiliki kemampuan untuk melawan kesulitan. Saya tentu berharap dia dapat kembali dan melindungi benua Yuanwu dari angin dan hujan. Jika Kaisar Feng Yao mati total, dan tidak ada Kaisar di benua Yuanwu, maka kita tidak akan punya harapan. Saya tahu Anda memiliki Silent Fire Glaze Ball, yang merupakan kunci untuk menghidupkan kembali Kaisar Feng Yao. Linghua menatap ke langit dengan ekspresi pesimis, dan berkata lagi, saat itu, ketika aku memadamkan api langit untuk mencegahmu membangkitkan Kaisar Feng Yao,
aku sebenarnya mencegah Kaisar Feng Yao agar tidak hancur total. Mencegah kehancuran Kaisar Feng Yao. Lu Chen merenung sejenak, tiba-tiba menyadari, dan akhirnya memahami alasan mengapa Linghua tidak konsisten. Tugas Linghua bukanlah mencegahnya memperoleh api langit, tetapi membiarkannya berhasil memperoleh api langit, sehingga ia berhasil membangkitkan Phoenix 9 surga. Lu Chen ingat bahwa sisa-sisa Kaisar Feng Yao telah mengingatkannya untuk berhati-hati terhadap Kaisar Pikiran. Implikasinya, banyak sekali perselisihan antara Kaisar Feng Yao dan Kaisar Ling. Kaisar Ling pasti tahu banyak tentang Kaisar Feng Yao, dan juga tahu bahwa Kaisar Feng Yao dapat dibangkitkan, jadi dia ingin menghancurkan Kaisar Feng Yao sepenuhnya. Adapun keberadaan jenazah Kaisar, Kaisar Feng Yao mengetahuinya, dan Jiutian Phoenix juga mengetahuinya, tetapi tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Ling Huang tidak dapat menemukan mayat Kaisar Agung untuk dihancurkan, jadi dia harus mencari cara lain untuk melahirkan kembali Phoenix 9 surga. Phoenix 9 surga yang terlahir kembali pasti akan menemukan mayat Kaisar. Selama Ling Huang mengikutinya, dia akan dapat menemukan mayat Kaisar. Sebelumnya, ketika meninggalkan lembah roh, Penatua Klan Roh mengancam Lu Chen, memintanya untuk menyerahkan harta yang telah dia kumpulkan dari Skyfire, tetapi dia tidak tahu apa harta itu. Pada saat itu, Lu Chen sangat bingung, mengapa sesepuh mengetahui bahwa dia telah mengumpulkan harta Tianhuo. Baru sekarang dia menyadari bahwa ini dilakukan oleh Penatua Ling yang diperintahkan oleh Kaisar Ling, dan mungkin Kaisar Ling ingin membangkitkan Phoenix 9 surga sendiri. Tapi Lu Chen lebih memilih mati daripada menyerahkan bola kaca api senyap, yang membuat Ling Huang berubah pikiran dan membiarkan Lu Chen mengumpulkan api langit dan membiarkan Lu Chen menghidupkan kembali Phoenix 9 surga. Oleh karena itu, Linghua mengikuti Lu Chen keluar dari Linggu, dan secara alami menjadi pion Ling Huang. Namun Ling Huang tidak pernah menyangka bahwa setelah Linghua mengetahui perbuatan Kaisar Feng Yao, pikirannya berubah, dan dia bahkan menuruti perintah Ling Huang. Lu Chen juga tidak pernah menyangka bahwa Linghua menghentikannya mengumpulkan api langit, jadi itu untuk mencegah kehancuran Kaisar Feng Yao. Namun apa yang dilakukan Linghua masih diketahui oleh Ling Huang. Kalau tidak, Linghua tidak mengenal benua tengah, jadi bagaimana dia tahu bahwa gunung berapi abadi memiliki api surgawi? Ini pasti diberitahukan oleh Ling Huang kepada Linghua. Dan Linghua memberitahu Lu Chen tentang keberadaan Tianhuo hari ini, kemungkinan besar itu juga dipaksakan oleh Ling Huang. Mungkin Kaisar Ling tidak sabar, dan ingin melewati 9 surga Phoenix untuk menemukan mayat Kaisar. Namun, Linghua melihat bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikannya, jadi dia harus bertarung dengan Lu Chen. Gadis bodoh, beritahu aku lebih awal, kalau tidak, tidak akan ada masalah lagi. Melihat wajah Linghua yang malu, Lu Chen mau tidak mau merasa kasihan padanya. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan membelai wajah cantiknya, jika kamu mengungkapkan semua rencana seseorang, apakah kamu tidak takut seseorang akan menghancurkanmu? Dia tidak akan membunuhku, tidak. Nada suara Linghua tidak begitu yakin. Gunung berapi yang tak terpadamkan, saya harus pergi ke sana, jika tidak, Anda tidak akan bisa menjelaskannya kepada seseorang. Kata Lu Chen, kamu tidak perlu memikirkan aku akan baik-baik saja. Linghua tersipu malu, dan berkata dengan tergesa-gesa. Bahkan jika aku tidak memikirkan masalahmu, aku harus pergi. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, Skyfire sangat penting bagi saya pribadi. Tanpa Skyfire, saya tidak dapat menyempurnakan True King Pellet. Kamu mengambil api langit, maukah kamu pergi ke Jiutian Phoenix? Linghua bertanya, seseorang sedang mengawasi, bagaimana saya bisa pergi, atau menunggu sampai waktunya tiba? Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, lebih baik mendapatkan Tianhuo dulu, jika tidak semuanya akan sia-sia. Lu Chen, setelah kamu mendapatkan api langit, aku akan meninggalkanmu. Linghua sedikit mengernyit, dan berkata lagi, penandatanganan aliansi antara ras roh dan ras manusia tidak bisa ditunda lagi. Sekarang aura benua tengah melonjak. Kudengar ada tempat di pedalaman benua tengah yang memiliki aura lebih tinggi dari lembah roh. Ini adalah kesempatan besar bagi ras roh untuk memasuki benua tengah, dan tidak boleh dilewatkan. Kalau begitu jangan tunggu aku mendapatkan Skyfire, kamu bisa pergi kapan saja dan langsung pergi ke kota Zhongshu. Lu Chen berhenti sejenak, lalu berkata, jika saya tidak salah, para petinggi umat manusia telah menunggu Anda untuk pergi. Tidak, seseorang akan melepaskanku hanya setelah kamu mendapatkan api langit. Kata Linghua,
Kalau begitu belum terlambat. Setelah kita bertemu dengan orang-orang dari benua tengah, kita akan berangkat ke gunung berapi abadi. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia dan Linghua terus berangkat dan terbang langsung ke halaman Akademi Tianhuang. Ruang resepsi, dindingnya kosong, cukup bobrok. Seorang raja sejati berdiri di tengah aula, memandangi sekeliling yang bobrok, dan tidak bisa menahan cemberutnya. Itu tidak masuk akal. Dengan kekuatan 100.000 murid bijak, sayang sekali menjadi begitu miskin. Raja yang sebenarnya mendengus, lalu berkata dengan sedikit kesal, daerah ini adalah wilayah kekuasaan Raja Chang. Mengapa Raja Chang tidak memberikan uang untuk membantu? Mungkinkah Raja Chang juga miskin dan tidak berguna? Raja Qi, mohon tenang. Ini tidak ada hubungannya dengan Raja Chang. Istana ini belum makmur sampai saat ini. Ketika kami merekrut 100.000 orang suci, kekuatan istana ini telah meningkat. Zuo Sue, yang berada di sampingnya, dengan cepat membuka mulutnya dan menjelaskan, kali ini, pengadilan ini telah memenuhi persyaratan untuk komunikasi langsung dengan kota Zhongzhou, jadi saya akan melapor langsung ke kota Zhongzhou. Raja Chang belum tahu, ternyata raja ini salah paham terhadap Raja Chang. Raja Qi mengangguk dan menghela nafas, tidak banyak kekuatan di benua tengah dengan 100.000 orang suci. Akademi Anda beruntung, Anda sangat miskin sehingga ada begitu banyak orang suci yang bergabung. Inilah pesona Lu Chen, dan 100.000 orang suci telah datang kepadanya. Zuo Sue berkata jujur, dan dari waktu ke waktu dia melirik cincin luar angkasa di tangan Raja Qi, dengan ekspresi kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di wajahnya. Di sisi cincin luar angkasa itu, ada 4 kata yang terukir, Akademi Tianhuang. Ini menunjukkan bahwa cincin luar angkasa ini diberikan kepada Akademi Tianhuang oleh kota Zhongzhou. Tidak perlu menebak, benda-benda di ring luar angkasa pasti merupakan sumber daya dalam jumlah besar yang dialokasikan oleh kota Zhongzhou ke Akademi Tianhuang. Raja Qi baru saja melepaskan kesadaran spiritualnya, dan telah memeriksa situasi akademi, dan menyatakan bahwa memang ada 100.000 murid suci di akademi, yang telah memenuhi persyaratan pelatihan yang diberikan oleh kota Zhongzhou. Namun, Raja Qi bersikeras untuk menemui Lu Chen, dan dia tidak menyerahkan cincin luar angkasa untuk waktu yang lama. Jadi, raja ini ingin bertemu Lu Chen, dan raja ini ingin melihat seperti apa manusia super Lu Chen. Sebelumnya, Raja Yuan berkata bahwa putra ini memiliki kekuatan untuk membunuh raja yang sebenarnya, dan semua raja yang sebenarnya tidak mempercayainya. Tetapi 2 hari yang lalu, Raja Chang melapor ke kota Zhongzhou, mengatakan bahwa Lu Chen telah memenggal kepala Raja Ma dari ras monster, dan Raja kota Zhongzhou yang sebenarnya adalah sebuah sensasi. Raja ini ada di sini kali ini, dan omong-omong saya akan memeriksanya, apakah putra ini memiliki kualifikasi sebagai seorang kaisar yang hebat. Raja Qi berkata demikian, tidak, sama sekali tidak. Zuo Sue menutupi hati nuraninya dan bersikeras. Sial, Raja Yuan dari kota Zhongzhou itu luar biasa, dia adalah seorang pelit terkenal yang berspesialisasi dalam mengejar potensi di Miao. Kekuatan tempur Lu Chen yang tidak normal telah menarik perhatian Yuan Wang, dan situasinya tidak lagi baik. Jika Lu Chen masih dikukuhkan sebagai Kaisar Miao, tidak apa-apa. Pasti masuk dalam daftar penindasan oleh Yuan Wang, jangan berharap memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Jadi, Lu Chen tidak ingin memiliki kualifikasi seorang kaisar yang hebat, yang terbaik adalah hidup seperti ini, keselamatan dulu. Perkembangan yang tidak signifikan dapat tumbuh sepenuhnya. Aku tidak memeriksamu, kenapa kamu terburu-buru? Raja Qi menebak mengapa Zuo Sue seperti ini, dan tidak bisa menahan tawa, jangan khawatir, raja ini dan Yuan Wang tidak berada di pihak yang sama, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Saat ini, 2 orang memasuki pintu, Lu Chen dan Linghua. Qi telah melihat Raja Roh. Meskipun Linghua bukanlah raja yang sebenarnya, dia adalah pemimpin klan roh, dan statusnya setara dengan pemimpin umat manusia. Meskipun Raja Qi tampak setengah baya, dia adalah monster tua yang telah hidup bertahun-tahun. Secara alami, dia tahu bagaimana mengukur dan etiket, dan dia memimpin dalam memberi hormat kepada Linghua. Raja Ling, Lu Chen, ini Raja Qi dari Pagoda Changyuan di kota Zhongzhou. Zuo Sue dengan cepat memperkenalkan, terutama menekankan Pagoda Changyuan, yang menunjukkan status Raja Qi. Kota Zhongzhou adalah tempat berkumpulnya orang-orang tingkat tinggi dari umat manusia. Pagoda Changyuan di kota Zhongzhou adalah tempat tinggal tokoh inti umat manusia tingkat tinggi. Artinya,
Raja Qi adalah salah satu tokoh inti umat manusia tingkat tinggi. Raja Qi, Lingua ragu-ragu sejenak, dan membalas hormat prajurit. Menurut etiket status timbal balik antara kedua klan, Lingua tidak perlu membalas hormat ahli bela diri kepada Raja Qi, cukup menganggukkan kepala. Namun Raja Qi ini memiliki aura yang menakutkan. Dia adalah raja yang sangat sejati dan sosok inti umat manusia. Dia terlihat ramah dan mudah didekati. Karena berbagai alasan, Lingua bersedia mengembalikan hadiah tersebut kepada Raja Qi. Lu Chen, melihat Lu Chen berdiri diam, Zuo Sui tidak bisa menahan cemberut dan mengingatkannya dengan suara rendah. Ya, junior ini telah bertemu Raja Qi. Lu Chen tiba-tiba menyadari, seolah-olah dia dilahirkan dengan reaksi lambat. Dia perlahan memberi hormat kepada Raja Qi sebagai seorang pejuang. Saya pikir, Raja Yuan adalah orang yang paling memberontak di dunia, tapi saya tidak berharap Anda menjadi lebih buruk. Raja Qi tersenyum sedikit, menutupi dada kirinya dengan tangannya, dan memberi hormat kepada Lu Chen. Status dan kultivasi Raja Qi sangat tinggi sehingga dia tidak perlu mengembalikan hadiah kepada Raja sejati biasa, tetapi sekarang dia benar-benar mengembalikan hadiah seni bela diri kepada Lu Chen, yang mengejutkan semua orang. Terutama Zuo Sui, memandang Lu Chen seolah-olah dia melihat hantu, merasa sangat tidak seimbang. Sebagai kepala rumah, Raja Qi hanya mengangguk padanya, dan itu sangat kecil, dan dia tidak tahu apakah dia tidak memperhatikannya dengan cermat. Namun Raja Qi justru mengembalikan muridnya kepada seniman bela diri tersebut. Saya benar-benar tidak tahu apakah Raja Qi tiba-tiba sakit di bagian telur atau di ginjal. Oh, Raja Qi terlalu sopan, sayang sekali junior ini. Lu Chen berkata cepat, dia tidak tahu apakah itu kebenaran atau kemunafikan. Zuo Sui diam-diam memutar matanya. Tidak apa-apa, raja ini suka berteman dengan orang-orang jenius yang tiada taranya dengan potensi besar. Raja Qi tersenyum, tetapi mengubah topik pembicaraan. Jika kamu bukan seorang jenius yang tiada taraf, kamu tidak akan pernah mendapatkan rasa hormat dari raja ini lagi. Faktanya, dia mengembalikan hadiah itu kepada Lu Chen bukan karena Lu Chen adalah seorang arogansi yang tiada taraf, tetapi karena Raja Roh. Seberapa kuat hubungan antara Raja Ling dan Lu Chen? Raja Ling mengembalikan hadiah itu kepadanya dan memberinya rasa hormat yang besar. Dia memberi Lu Chen hadiah sebagai imbalan atas Raja Ling. Zuo Sui tidak memahami hal ini, tetapi Lu Chen memahaminya sejak lama. Saya bukan seorang jenius yang tiada taraf, saya hanya menyia-nyiakan seni bela diri. Setelah mengambil alih perkataan Raja Qi, Lu Chen mungkin menebak apa yang ingin dilakukan Raja Qi. Raja Qi bersikeras untuk bertemu dengannya, hanya untuk menguji bakatnya, untuk melihat apakah dia memiliki kualifikasi Kaisar Miao. Tentu saja uji bibit Kaisar membutuhkan alat khusus agar yakin 100%. Pengujian manual hanya dapat mengeksplorasi pembuluh darah dantian dan bela diri, serta melakukan pengukuran kasar. Lu Chen sendiri memiliki banyak rahasia, dia tidak suka diuji oleh orang lain, dan dia tidak ingin menjadi semacam arogansi yang tiada taraf. Senang rasanya menyia-nyiakan seni bela diri. Ini menghemat kekhawatiran dan masalah, menyebabkan lebih sedikit masalah, dan tidak perlu dikalahkan oleh orang lain. Anda juga dapat hidup sampai akhir dunia, terus berkembang secara tidak berarti, menjadi raja sejati, dan menjadi seorang kaisar dan menjadi seorang kaisar. Rumornya, kamu memenggal beberapa raja Hades sejati di Gua Nether. Raja Chang juga melapor ke benua tengah, mengatakan bahwa kamu berada di tanah kekacauan dan memenggal kepala Raja Iblis Mawang. Masalah ini telah disertifikasi oleh penguasa kota Feng Huo. Tidak ada yang akan percaya bahwa Anda adalah pemborosan seni bela diri. Raja Qi tidak repot-repot memperhatikan kepalsuan Lu Chen, tetapi langsung ke intinya, berhenti bicara omong kosong, aku sedang terburu-buru, ulurkan tanganmu, aku ingin memeriksa bakatmu. Kenapa kamu tidak bertaruh, bagaimana jika aku benar-benar tidak berguna dalam seni bela diri? Lu Chen mulai menggali lubang. Seorang bijak yang berbudi luhur yang dapat membunuh Raja sejati Sanhe sungguh luar biasa bahkan jika dia bukan seorang jenius yang tiada taranya. Bagaimana dia bisa menyia-nyiakan seni bela diri? Raja Qi tertawa, dan berkata lagi, jika kamu berbicara omong kosong tentang seni bela diri, bagaimana kamu bisa berkultivasi, bagaimana kamu bisa menjadi orang suci? Petik 2. Saya berkata bagaimana jika, Lu Chen menggali lubangnya sedikit lebih dalam untuk melihat seberapa banyak Raja Qi bisa masuk ke dalam lubang itu. Jika kamu tidak berguna dalam seni bela diri,
maka raja ini akan hanya mengabulkan satu permintaanmu. Raja Qi hendak mengucapkan kata potong, ketika dia tiba-tiba teringat bahwa Raja Ling hadir, jadi dia buru-buru mengubah kata-katanya. Setuju, Lu Chen mengulurkan tangannya, dan senyuman muncul di wajahnya. Seekor kuda mati sulit dikejar. Raja Qi mengangguk. Raja Qi, ini bukan kuda mati, ini Sima. Zuo Sue mengingatkan dengan suara rendah. Raja ini buta huruf. Raja Qi memelototi Zuo Sue, menyuruh Zuo Sue mengolok-oloknya. Raja Qi mengulurkan tangan dan memeriksa denyut nadi Lu Chen, dan indera spiritualnya mulai memeriksa tubuh Lu Chen. Arteri bela diri berbentuk naga. Ini, seni bela diri berbentuk naga ini sangat langka di benua Yuanwu, dan tidak bisa dinilai sebagai pangkat. Ini bisa dianggap sebagai seni bela diri super top. Aku akan pergi dan membayar kembali 5. Benar-benar mesum. Membangkitkan 5 arteri bela diri, apakah peningkatan kekuatan ini masih sepadan? Tidak heran, kekuatan tempurmu tidak sesuai dengan wilayahmu secara serius. Kamu bukanlah orang yang sombong, maka itu tidak masuk akal. Jika tidak ada kecelakaan, Anda harus memiliki kualifikasi seorang kaisar agung, keberadaan di Miao. Dengan potensi yang tak terduga, Anda pasti menjadi salah satu bibit kaisar terkuat di umat manusia. Setelah kamu dewasa, menjadi raja sejati bukanlah masalah, dan kamu bahkan memiliki harapan untuk menjadi seorang kaisar. Umat manusia beruntung memilikimu. Begitu dia menjelajahi arteri bela diri, Raja Qi langsung menjadi pucat karena terkejut dan menerima sambutan hangat. Ini, apa ini? Kenapa tidak ada apa-apa? Kemana Dantian pergi? Tanpa Dantian, bagaimana cara mengambil energi spiritual? Tanpa Dantian, bagaimana kamu menyimpan esensi sejatimu? Tanpa Dantian, bagaimana kamu melatih keterampilanmu? Petik 2. Tanpa Dantian, bagaimana cara mengaktifkan arteri bela diri? Tanpa Dantian, bagaimana kamu menjadi orang suci? Tanpa Dantian, bagaimana kekuatan tempurmu akan muncul? Tanpa Dantian, kamu adalah sampah. Setelah menjelajahi pembuluh darah bela diri, dan kemudian menjelajahi Dantian, Raja Qi langsung merasa ngeri dan menerima pukulan buruk ulasan. Tidak peduli seberapa baik dia tidak bisa menahan keluhannya sepenuhnya, dan dia hampir pingsan oleh Lu Chen. Dia datang ke sini dengan penuh harapan, tetapi sekarang dia akan kembali dengan sangat kecewa. Raja Qi sangat tidak senang, tetapi Lu Chen sangat senang karena dia memenangkan taruhan. Junior, beranilah, tolong Raja Qi memenuhi janjinya. Lu Chen tersenyum sedikit dan berkata demikian. Raja ini mengakui taruhan dan mengakui kekalahan. Katakan padaku, permintaan apa yang kamu inginkan. Selama aku bisa melakukannya, aku bisa memuaskanmu. Baru kemudian Raja Qi memikirkan kejadian ini, dan dia berkata dengan tenang tanpa mengingkari janjinya. Namun, hati Raja Qi menyentuh puluhan ribu alpaka. Sial, kamu terlalu percaya diri, kamu telah jatuh ke dalam perangkap orang lain. Siapa sangka bahwa seseorang yang telah menjadi yang mulia dan orang suci sebenarnya hanya menyia-nyiakan seni bela diri.